yang tanya might and may, kapan pakai might, kapan pakai may, kan ada kemarin di modul sebelumnya. Kita bisa tanya selalu di Google gitu, misalnya might and may, tulis, enter, ini banyak pilihan di sini sumber-sumbernya, jadi tinggal klik aja salah satu. Nah, ada penjelasan contoh-contohnya dari berbagai sumber. Kemudian juga tenses, misalnya kalau bingung mengenai tenses tadi, ketik saja tenses. Misalnya ini English tenses. Tuh penjelasannya cukup apa ya, cukup bagus gitu. Ada contohnya, ada penggunaannya, kemudian ada signal word, itu ada apa, kata-kata penandanya. Kalau misalnya ada kata-kata ini biasanya adalah simple present, always, every, never, itu kan apa namanya, aktivitas rutinitas, itu harus simple present. Present progressive, kapan dipakainya? Action taking place in the moment of speaking. Saat kita bicara, ada kejadian sedang berlangsung. Coba kita cek, tadi kita pakai simple past. Action in the past taking place once. Jadi yang sudah terjadi di masa lalu sekali, bukan berulang-ulang atau beberapa kali. Past progressive. Action going on, yang action sedang berlangsung pada masa tertentu di masa lalu. Masa tertentu tadi yang time frame yang lebar tadi, ada yang sedang going on, ada yang sedang berlangsung. Ini tadi pertanyaan uji tadi ya, when, while, ternyata as long as juga bisa mungkin, tapi jarang dipakai. Mungkin pakai when or while. Jadi untuk writing, untuk nulis, Google sangat berguna untuk ngecek tulisannya. Tapi sayang di ujian nggak ada yang membantu. Pak ini ujian mau bawa laptop, katanya orang kan tidak bisa pakai laptop. Bisa pakai otak. Udah dibilangin kalau otak suruh beli ujian mau boleh. Biasanya nih dua week lagi. Okay, any question about that? So I hope you can use the simple tools like that from Microsoft Word or Google. It's very helpful. Jadi cepat gitu loh, nggak perlu buka kamus cari-cari halaman gitu. Apa yang pikiran, misalnya bingung satu kata while or when, ketiknya while or when, lihat yang keluar apa, klik. Karena dia akan, Google itu memunculkan hal-hal yang paling sering dicari orang. Berarti kalau tadi kita klik might and may, banyak orang juga bingung pakai kapan pakai might, kapan pakai may. Sehingga banyak penjelasan di sini. Tenses juga, ternyata orang masih banyak yang bingung kan. Ditulis penjelasannya di sini, banyak yang cari di Google. Okay, any other question? Present perfect simple itu. Udah pernah belum ya? Belum. Kayaknya kita pernah bahas tenses itu pada Ya ini kan tenses. selain secara menyeluruh gitu lah. Selain ini masih ada tenses apa? Tenses itu banyak. Oh, Masih ke bawah itu kan masih. ini banyak. Cuma gini, bahasa Inggris itu kan ya luas tadi. Jangan kan cuma tenses. Tadi irregular verb itu. Kalau mau diperhatikan hal-hal yang sering kita pakai saja. Nah, yang paling sering dipakai kan tenses itu ya past tense, present, future. Udah itu aja dulu. Tadi kalau contohnya di sini, ini kebetulan ini yang paling atas ini paling sering dipakai kan. Yang kedua paling sering dipakai ini. Dia urutannya bagus ini di web yang ini. Mungkin bisa diingat ego4u.com.
Jadi ini paling sering dipakai. Kemudian kedua ini, ketiga ini. Jadi pertanyaan berikutnya tadi ada present perfect simple ini yang kelima paling sering dipakai memang. Tapi kita belum bahas ini. Ini emphasize on the result, action that is still going on, action that stopped recently. Biasanya nih he has spoken ini sudah berhenti, tapi efek dari spoken ini, efek dari yang dibicarakan itu masih kita bicarakan sekarang. Contohnya, he has spoken about the lesson today gitu. Jadi kita membicarakan sesuatu hal sudah berhenti, tapi efeknya kita bicarakan sekarang. He has spoken about the lesson that we talk today. Bingung kan? Nah, soalnya belum. Tapi kira-kira gitu, mudah-mudahan sih nggak bingung. Jadi intinya ada satu hal sudah berhenti. Bedanya sama pas itu dia sudah berhenti ya, udah habis gitu, udah berhenti. Tapi efek dari yang sudah berhenti itu tidak kita bicarakan sekarang. Tadi apa? I live in Jakarta 3 years ago. Udah lewat gitu, udah hal itu sudah lewat. Kita tidak membicarakan tentang efek dari tinggalnya itu sekarang. Oke, itu untuk berikutnya. Tapi ini gambaran saja untuk bagaimana kalau menemukan kesulitan dalam mengerjakan tugas, atau untuk yang penting sekali adalah untuk cek spelling tadi, cek tulisan dalam bahasa Inggris. Penggunaan internet sangat menolong, dan juga Microsoft Word-nya. Ada lagi pertanyaan? Any questions? Ya? Itu tadi di Microsoft Word selain garis bawah merah dan garis bawah Hijau. nah, itu maksudnya Kalau nggak salah merah itu spelling, hijau itu grammar. Nah, jadi ada dua keuntungannya lagi itu. Spelling, kalau misal spelling kan salah ini ya, ejaan. Kalau kita taruh S di belakang, itu dia akan kasih merah. Tapi dia bisa juga cek grammar. Tadi kalau misalnya yang sering dipakai tadi gimana? I were ya, misalnya I were ya gitulah, misalnya I were living gitu. Itu kan salah, I was living harusnya misalnya kan. Itu dia kasih hijau, grammarnya salah. Kan ada dua tadi, ada spelling checker sama grammar checker. Itu ada dua. Jadi keuntungannya itu untuk nulis. Seperti saya bilang, kalau ngecek PR juga saya pakai Microsoft Word itu enak sekali. Wah, merah semua. Spellingnya berantakan. Jadi nggak perlu dicoret-coret, udah dicoret semua, merah semua. Oke? Any other question? Jadi itu hanya untuk latihan, tapi ya lagi-lagi untuk